Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian Gereja POU Kemang Pratama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini, bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, oleh karena sepanjang malam Tuhan telah menjaga dan menyertai kami di dalam waktu istirahat kami, hingga kami boleh bangun, menghirup udara yang segar, dan dapat kembali bersama di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kini tiba saatnya kami mau membaca dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berikanlah kami hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan juga dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan pagi hari ini yang kita akan baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 19 sampai 25 dengan tema Taurat menuntun kita kepada Kristus. Ayat yang ke-19 berkata demikian. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan orang dari dosa. Keselamatan adalah anugerah Allah kepada orang yang percaya sesuai dengan janji Allah. Kalau begitu, apa gunanya Allah memberikan hukum Taurat? Melalui pembacaan kita pagi hari ini, Paulus menjelaskan fungsi daripada hukum Taurat. Yang pertama, hukum Taurat berfungsi untuk menunjukkan keberadaan dosa yang memperbudak umat manusia. Tertulis di dalam ayat 19 yang kita bacakan tadi. Dengan hukum Taurat, orang tidak dapat berdalih bahwa dirinya tidak berdosa atau tidak tahu bahwa yang diperbuatnya adalah dosa. Dengan demikian, hukum Taurat mengurung orang dalam kesadaran akan belenggu dosa yang mengikat mereka. Dikatakan di dalam ayat 22. Bahkan dengan hukum Taurat, manusia menjadi frustasi karena menyadari diri tidak berdaya. Yang kedua, hukum Taurat diberikan untuk memimpin orang-orang yang hidup sebelum janji keselamatan dalam Kristus digenapi. Hukum Taurat berfungsi sebagai penjaga kehidupan supaya moral dan perilaku tetap tertahankan sampai janji yang diberikan digenapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan yang menjadi kebutuhan utama manusia. Namun, hukum Taurat dapat menuntun orang untuk mencari atau merindukan kelepasan itu dari Sang Juru Selamat. Seperti dikatakan di dalam ayat 23-24 dalam pembacaan kita pagi hari ini. Maka ketika Kristus sudah datang sebagai pembebas dari segala belenggu dosa, hukum Taurat tidak lagi diperlukan sebagai penjaga kehidupan yang benar. Seperti tertulis di dalam ayat 25. Di dalam Kristus tidak ada lagi perhambaan dosa. Ingat, hukum Taurat menuntun kita kepada Kristus. Jadi, Kristuslah yang utama. Dialah yang menjadi dasar anugerah kita boleh beroleh hidup. Dia pula lah yang menjadi alasan kita memelihara hidup suci selaras dengan ajaran Taurat. Di dalam Kristus, kita membaca dan menerapkan ajaran Taurat dari perspektif kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita terobsesi melakukan hukum Taurat yang justru kehilangan fokus kita kepada yang utama, yaitu Kristus. Tetapi marilah kita jadikan hukum Taurat sebagai penuntun hidup kita kepada Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Mengajarkan kami bahwa sesungguhnya hukum Taurat itu menuntun kami untuk berfokus kepada Engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami terus memohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan, supaya kami dimampukan di dalam melakukan segala firman, oleh karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam menjalani seluruh rangkaian aktivitas kegiatan di sepanjang hari ini. Kami mohon biarlah tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah doa seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.